Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Hakim Sesungguhnya? Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan ke-50. Saya bacakan ayat 47 sampai dengan ke-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang peran dan sifat Tuhan. Pada prinsipnya adalah Allah yang maha kasih dan bukan Allah yang menghakimi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dua sifat yang ada pada diri Kristus dan yang ada pada diri Allah. Kristus sebagai Allah yang datang menjadi manusia, yaitu sifat kasih dan sifat menghakimi. Sewaktu kita belajar dua hal ini, maka kalau kita bertanya mana kadar yang lebih banyak, yaitu kadar kasih Kristus atau kadar menghakimi yang dimiliki kewenangannya oleh Kristus sendiri. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang aliran apa yang Yesus berikan kepada kita, yaitu aliran kasih, aliran cinta, aliran kepedulian, aliran kebaikan, aliran damai sejahtera. Yang Tuhan berikan dan yang Tuhan alirkan adalah aliran rancangan damai sejahtera, aliran kemajuan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan. Bagaimana tidak hanya kita bisa berjalan dan berlari, kita bisa terbang seperti burung Raja Wali. Dan ada banyak ungkapan-ungkapan lain. Sedemikian peduli dan sedemikian dalamnya kasih dan cintanya Tuhan untuk kita. Lalu bagaimana berbicara tentang Allah di dalam diri Kristus Yesus memiliki sifat menghakimi? Kalau kita baca kedua ayat tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-47 dan ke-48, bahwa menghakimi adalah satu bagian yang tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan. Menghakimi dan menghukum adalah bagian yang tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan, tidak pernah ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukannya. Jadi pada prinsipnya Allah yang kita sembah di dalam diri Kristus Yesus adalah Allah yang maha kasih. Tuhan yang maha cinta. Tuhan yang memberikan semua yang terbaik. Kemudian timbul kenapa ada Allah yang menghakimi. Di sini berbicara apakah menghakimi itu adalah satu bentuk keburukan atau menghakimi itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Kita perlu berbicara tentang apa tujuan menghakimi. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Berbicara tentang menyelamatkan, maka yang ada adalah aliran cinta. Yang ada aliran kasih, aliran kebaikan, aliran damai sejahtera, aliran kebahagiaan, aliran sukacita yang dilimpahkan kepada kita. Jadi aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi adalah untuk menyelamatkan. Kemudian kalau kita berbicara pada ayat penjelasan yang berikut, sebab aku datang adalah untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Seakan-akan di sini Yesus membedakan antara dirinya dengan perkataannya. Aku tidak menghakimi, tetapi ada perkataan yang aku ingatkan, aku perintahkan kepada engkau untuk dituruti dan untuk ditaati. Tatkala engkau tidak mentaati, tatkala engkau tidak menurutinya, maka kemudian perkataan itulah yang akan menjadi hakim buat dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa perkataan Kristus itu adalah perkataan yang mengingatkan. Kalau kita berbicara tentang peraturan lalu lintas, tatkala seseorang itu taat kepada peraturan lalu lintas, maka yang didapatkannya adalah kebaikan, keselamatan, ketertiban. Tetapi tatkala seseorang melanggar lalu lintas, kebut-kebutan, lalu kemudian terjadi kecelakaan. Apa yang membuat orang tersebut mengalami kecelakaan? Yaitu karena melanggar sebuah perkataan, sebuah peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya keburukan.
selama kita taat kepada koridor-koridor, aturan-aturan, titah dan perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau tidak makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan tetap hidup dan engkau tetap mendapatkan semua yang terbaik. Tapi sewaktu engkau melanggarnya, engkau memakannya, maka engkau jatuh di dalam dosa. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu untuk menerkam engkau. Disinilah berbicara tentang sahabat seperjalanan. Kalau kita memahami siapa hakim yang sesungguhnya, hakim yang sesungguhnya adalah tindakan perbuatan kita sendiri. Sewaktu kita melanggar, maka kita sedang mendatangkan hakim daripada pelanggaran itu sendiri. Sewaktu kita tidak setia, tindakan kita lah, ketidaksetiaan kita itulah yang membuat hakim itu hadir. Hakim itu apa? Hakim itu adalah dampak. Hakim itu adalah akibat daripada pelanggaran kebenaran firman Allah yang seyogianya kita taati, yang seyogianya kita ikuti, tetapi kita langgar. Kita tidak taati. Mari kita belajar dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita. Ada sebagian orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Apakah memang Tuhan jahat? Tidak. Karena mereka memelihara sifat malas, mereka memelihara sifat pesimis, mereka tatkala diberi kepercayaan tidak menjaga amanah, tidak melaksanakan dengan baik. Mereka yang kalau berjanji lupa, kalau diberikan kepercayaan tidak dilakukan. Lalu siapa hakimnya? Hakimnya adalah dampak daripada perbuatan kita sendiri. Seseorang yang dipercaya, maka dia akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan lewat tindakannya, lewat keputusannya untuk menjadi orang yang dipercaya dan menjalankan semua kepercayaan yang diberikan. Apakah Tuhan menciptakan rumah tangga bercerai? Tidak. Allah menciptakan sebuah rumah tangga yang dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh dan Kristus sebagai kepalanya. Itu rancangan. Tetapi mengapa banyak rumah tangga yang berantakan? Karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan, karena sikap egois. Lalu siapa hakimnya? Hakimnya adalah tindakan kita sendiri. Karena keegoisan, karena ketidaksetiaan, berkata-kata kasar, menghina, merendahkan pasangan, maka bubarlah rumah tangga. Lalu rancangan dari siapa rumah tangga bisa bubar? Adalah karena tindakan kita sendiri. Sampai titik di sini sahabat perjalanan, mari kita jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Tuhan itu yang menghakimi. Lalu Tuhan ingin menghancurkan saya. Tidak. Peraturan itu dibuat untuk menyadarkan kita. Kalau tidak ada peraturan, kalau tidak ada hukuman, apa yang terjadi? Semua orang akan bertindak semau-maunya. Dan dunia bisa dalam keadaan sangat berbahaya. Kalau tidak ada dampak efek jerah daripada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, lalu dibiarkan saja, maka siogianya hukuman adalah bentuk dampak daripada tindakan buruk yang dilakukan oleh manusia, agar manusia tidak terjerumus, tetapi agar manusia kembali ke tempat asal, kembali ke dalam lingkup anugerah dan kebaikan Allah. Karena Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita bersyukur siapa hakim yang sesungguhnya adalah perbuatan kita. Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, dan bukan Allah yang menghakimi. Itu adalah konsep dasarnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jawab sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.